Dan kemarin banget ini, kebetulan saya diundang sama teman-teman di BRIN, Badan Riset sama Inovasi Nasional, membicarakan tentang cyber security untuk IKN, Ibu Kota Nusantara ya. Nah, saya jadi mulai kepikiran sama IKN. Buat teman-teman yang belum tahu, saya juga baru tahu juga sih sebenarnya. Kita bisa cek IKN itu di dekat-dekat Banjarmasin sih lokasinya. Nah ini Banjarmasin lagi, Balikpapan. Ini Balikpapan. Jadi IKN tuh kira-kira daerah sini. Coba kita lihat IKN. Ini dia. Nah ini kelihatan banyak sekali kantor-kantornya kayak di sini. Jadi kira-kira mungkin 2 jam lah ke Balikpapan. Cuman kalau tolnya jadi mungkin lebih cepat ya. Coba ini dengan kendaraan biasa sekitar 2 jaman untuk sampai sini. Dan ini jalannya harus muter ke sini. Oke, pertanyaannya. Ini isu yang lagi seru diomongin tuh urusannya dengan Starlink. Bukan Starlink yang di jalan-jalan di Tamrin segala macam, bukan. Ini Starlink satelit. Karena Starlinknya mau dipakai di IKN gitu. Alasannya kenapa izin Starlink diizinkan karena Starlink bisa dipakai di IKN. Oke. Ya, itu tergantung yang ngasih izin sih sebenarnya. Cuman sekarang saya urusannya bukan Starlink, saya kasih faktanya aja. Mungkinkah kita membuat jaringan sendiri ke IKN? Perlukah kita Starlink sampai harus pakai Starlink di IKN? Ini kalau kita lihat jaraknya dekat loh, antara Sekretariat Negara, Presiden, ini ada kantor otorita IKN Nusantara, ke sini dekat banget. Sekarang kita lihat fiber optik dulu ya. Oke, kita bisa submarine cable maps. Kita bisa lihat kabel fiber yang ada di dekat-dekat situ di mana aja. Kemungkinan besar sih turunnya ya di Balikpapan, di Samarinda. Samarinda mungkin enggak ya. Balikpapan sih kemungkinan besar turun kabel fiber. Jadi kita akan ngelihat di submarine cable map. Kemudian juga kita ngelihat kemungkinan narik kabel fiber ke sini bagaimana. Kemungkinan besar sih ada tol ke sana. Jadi kita kemungkinan besar akan bisa lewat tol atau muter ke jalan lamanya juga bisa pakai fiber. Kemudian juga kita juga bisa cek jaringan wireless. Untuk jaringan wireless saya akan masuk ke link ui.com. Jadi websitenya ispdesign.ui.com atau linkui.com. Oke. Kita akan coba lihat bisa nggak kita ngedesain jaringan wireless, coveragenya seperti apa kalau kita pasang wireless, dengan tower setinggi apa kita bisa coverage seperti apa. Oke, ini kita bisa lihat submarine cable map. Kita masuk ke Indonesia. Oke, di sini dia, nih dia tuh kelihatan nih Balikpapan kan ada kabel fiber. Mending cuma satu, ada berapa nih? Ini juga ada kabel fiber. Ini di mana nih? Sangatta, di sini di Balikpapan ada 2 kabel fiber di situ. Oke, jadi di sini ada 2 kabel fiber, di sini juga ada 2 kabel fiber. Oke, jadi ya ini yang punya siapa aja kita bisa lihat di sini. Coba kita cek dulu lah. Indonesia Global ini yang punya Telin ternyata, karena dia arahnya ke arah Singapura juga. Ini palaparing lagi, buset. Jadi ini palaparing, buset. Kok jadi Telin sih? Ya udah nggak apa-apa lah. Indonesia Global Gateway System ini masuk ke Singapura dan sebagainya. Internasional Singapura aja. Terus kita bisa lihat satu lagi, kita coba zoom in. Di sini kabel punya siapa nih satu lagi nih? Ini minimal loh, ini 2. Kemungkinan besar ada kabel-kabel lain yang nggak kedeteksi sih. Ya, kalau di dunia kan suka gitu ya. Coba bisa saya zoom in, saya cek lagi nih punya siapa nih. Nggak bisa diklik ya. Satu lagi nggak bisa diklik nih. Oh bisa nih. Barat Timur Indonesia, PT Super System Data.
Jadi kabelnya turunnya rata-rata di Singapura turunnya nih, pada turun di Singapura semua. Oke, tapi mereka turun di Jakarta dan turun di Singapura. Ini kayaknya turun di Pekanbaru apa Riau, nggak tahu lah. Oke, jadi turun di Surabaya, turun Jakarta, turun Singapura, ini turun Makassar, ini ujungnya di Manado ya. Oke, jadi ini kabelnya oke, ada 2 kabel di situ paling tidak. Tapi buat cadangan mereka punya juga di Sangatta. Oke, jadi kabel fiber oke. Ada di Balikpapan ada 2, di Sangatta ada 2. Ya, di Balikpapan 2, Sangatta 2. Yang Sangatta punya, oh ini sambungannya ke Palu. Back lagi. Coba kita back lagi. Oh, yang Sangatta ini nggak punya jaringan jarak jauh dia. Cuman kesini aja nih. Cuman Sangatta tuh lokal doang ya. Yang jarak jauh banyaknya di Balikpapan. Jadi Balikpapan oke kondisi karena dia punya kabel fiber. Nah, sekarang untuk narik ke dalam, kita coba ngelihat di sini. Nih narik kabel dari sini ke sini butuh berapa kilometer? Coba kita lihat dulu kemampuan kabel fiber ya. Single mode fiber optic distance. Jadi kita rata-rata udah pakai single mode. Interface-nya biasanya SFP. Single mode can transit up to 10 km, tapi pada dasarnya dia bisa sampai 200 km. Oke. Kalau kecepatannya tinggi banget, dia rata-rata 10 km. Kalau 200 km mungkin lebih dikit. Nah, single can go as far as 40 km or more. Jadi kita bisa macam-macam nih. Oke, single fiber bisa sampai 40 km atau lebih. Tadi ada yang bisa 10, tergantung kecepatan. Kalau kecepatannya tinggi banget ya jaraknya makin pendek sih sebenarnya. Oh ini multi mode fiber. Oke. Jadi single mode fiber bisa jarak jauh 40 km atau lebih. Sekarang kita lihat. Oke, jadi kita lihat fiber. Bisa nggak kita tarik fiber dari sini? Oke, kita lihat. Ini kondisinya IKN seperti ini. Kita punya 2 kemungkinan besar. Yang fibernya yang satu lagi ada di Banjarmasin, satu lagi jauh sih. Sangatta ada di mana Sangatta teh? Wish, Sangatta di mana ya? Lah, daerah sini tadi ya. Udahlah jauh banget lah Sangatta kayaknya. Yang pasti IKN lebih dekat, Samarinda juga dekat. Oke. Nah, misalnya kita nyambungin dari Seknek ya, Sekretariat Presiden sini. Kita mau nyambungin ke Balikpapan, menyusuri jalan rakyat ini jalan rakyat mau disusurin sampai ke sini. Jadi muter seperti ini. Sebaiknya kalau narik kabel fiber sih ngikutin jalan ya. Jangan rabas hutan, cari perkara lu rabas hutan. Jadi ngikutin jalan seperti ini sampai sini. Pilihan yang lain adalah kalau ada jalan tol, nih kayaknya ada tol nih. Ini kayaknya tolnya bakal nyebrang nih, jadi tolnya bakal lurus kayak gini. Satu lagi jalan tol. Jadi paling nggak kita punya 2 alternatif tarikan kabel. Coba kita cek jaraknya dari sini. Measure distance dari sini ke sini 9 kilo. Tambahin ke sini tuh tambah 24 kilo. 10 tambah ini 10 kilo ya. Oh, totalnya nih sampai sini 24 kilo, terus ke sini sekitar 31 kilo, ke sini 40, nih loncat ke sini 41. Terus kita ngikutin jalan ini sekitar 63 kilo sampailah ke dalam sini sekitar 70 kilo. Oke, jadi jaraknya sekitar 70-an kilo. Jadi paling enggak kalau mau aman, kecepatan tinggi, paling enggak ada relay di tengahnya. Gitu ya, jadi bisa di daerah 30 kiloan ini dipasangin relay buat fiber optiknya. Jadi dia muter ke sini. Dan kalau kita mau langsungin lagi, ini selesai. Kalau kita mau langsung lagi dari sini, kalau misalnya tolnya jadi, saya nggak tahu jalur tolnya. Ini asumsinya ono aja, nih kan ada kantornya proyek tol IKN. Kemungkinan tolnya bakal melipir ke sini, terus dia nyebrang ke sini.
Walah, nyebrang ke sini misalnya, oke, terus dia akan melipir ke sini nih. Ini ada kantor tol lagi, berarti kemungkinan ke sini ya. Jadi jaraknya lebih pendek. Jadi cuma satu tarikan bisa nyampe 40 kilo. Yang ini jaraknya sekitar 70 kilo muter. Yang ini bisa 40 kilo direct langsung. Jadi kita punya dua alternatif kabel fiber sampai di sini. Jadi IKN-nya bisa disuplai fiber. Kesimpulannya, untuk komunikasi jarak jauhnya kita bisa pakai fiber sebetulnya. Kita nggak perlu amat pakai Starlink. Nah, nanti pasti argumentasinya kan ini pasukannya ada di Gutan. Pakai gimana caranya bisa nyambung? Nah, yang menarik dari Kalimantan adalah gunungnya nggak banyak di Kalimantan. Jadi kita beruntung punya IKN di Kalimantan yang gunungnya tidak banyak. Konsekuensi gunung tidak banyak sebetulnya lebih gampang kita pakai wireless. Oke, sekarang kita akan masuk ke urusan wirelessnya. Yalah, saya next dulu ya. Ini gimana cara matiinnya nih? Oke, lah. IKN. Oke. Kita perlu koordinat sih sebenarnya. Saya akan pakai kantor sekretariat negara sebagai koordinat di sini. What's here? Saya dapetin koordinatnya. Nih, isinya kantor sekretariat negara, isinya pohon. Ya udah. Oke, copy. Oke. Sekarang kita lihat di sini, kita akan pasang radio seperti ini. Kok nggak mau? Oh ya, duh. Oke. Ini di delete dulu nih satu. Ini posisinya masih di Jakarta, harus dipindahin dulu nih. Halah, tadi kepencet 2 kali soalnya. Nggak bisa di delete ya. Setting, mana delete nya? Oh, ini dia. Oke, delete. Oke, sekarang kita masuk ke yang sini. Kita akan edit makhluk ini. Nih, sini aja yang gampangan. Nah, ini ada lokasinya, saya pindahin ke sana nih lokasinya. Mati dulu. Deh. Ini harus dipindahin dulu supaya dekat. Oke. Ini pindahin juga. Oke. Coba zoom out. Harusnya saya pindahin lokasi dulu baru ngetik. Ini mana zoom in zoom outnya? Gak ada. Oh, ini dia. Oke, ini dia. Oke. Nah. Oke, saya akan ganti radio dulu. Ini kan antenanya sektoral ya. Oh, oke, menarik. Ini ada yang menarik sebenarnya. Ini ada gunung di sini. Nah, ini jadi menarik. Kalau ada gunung, ya biasa orang radio yang dilihat pertama kali gunungnya ada di mana. Ini gunungnya dari sini, nggak jauh dari kantor sekretariat negara. Ini saya pindahin ke gunung aja biar enak ceritanya. Dan kemungkinan besar kita bisa pasang tower di situ. Nah, terus tingginya cuma 16 meter yang ini sekarang posisinya. Saya ganti dulu radionya. Ini auto select produk saya matiin. Saya mau select manual aja produknya. Saya ganti pakai
pakai Rocket. Nih, Rocket biasanya ya masih Rocket, masih yang ini lagi ya. Karena sektoral semua sih. Coba saya pengen cari yang pakai 5 GHz ya. Point to multi-point. Ya udah nggak apa-apa lah. Jadi ini harga-harga murahan banget ya, $100 sejutaan. Itu biasanya diketawain kalau kita beli sejutaan buat pemerintah sih, suka diketawain, tapi ya emang harganya murah sih sebenarnya. Oke, supaya agak kelihatan kita pakai barang yang bagus, kita pakai yang agak mahal sedikit. Ya jangan yang sejuta, kita cari yang lebih mahal dikit. Ini sejutaan semua. Ya udah nih rada mahal dikit. Tapi terlalu ini jelek. Oh, ini mah buat ini ya. Yang buat ininya apa sih? Buat ya udah nih. Iya. Terlalu ini. Point to multi-point. 5 GHz. Oke, saya cari 5 GHz. Ya, Air Max inilah. Oke. Kayaknya ini yang paling bagus. Oke, coba kita zoom out dulu. Zoom out. Ini kita tutup. Bisa tutup nggak? Nih. Oke, kita bisa lihat. Tuh. Ini kalau ditaruh di sini aja, dia bisa sampai sini loh, Balikpapan. Sinyalnya sampai Balikpapan. Dari sini sampai Balikpapan nyampe. Ini gila ini. Bisa sampai Balikpapan sebenarnya. Aduh, parah dah. Jadi sinyalnya oke banget sih sebenarnya. Nah. Oke. Jadi kita bisa lihat sinyalnya ditaruh di gunung tadi bisa sampai Balikpapan. Coba kita arahin ke ini ya. Arahin ke arah hutan. Cuman ini masalah, ini ada gunung di sini sebenarnya. Cuman serangan, kalau ada pun serangan dari luar, kemungkinan besar serangan dari laut. Jadi memang kita harus punya sinyalnya arah situ sih sebenarnya. Nih. Ini ada gunung ini, ngalangin gunung ini. Ini gunungnya Soeharto kalau nggak salah, Bukit Soeharto, di daerah-daerah sini, ini Bukit Soeharto. Ini bakal ngalangin, konsekuensinya kita perlu pasang relay radio di sebelah sini. Jadi kelihatan banget sinyalnya oke daerah sini. Coba kalau saya arahin ke sebelah sini gimana? Nih. Jadi sinyalnya bagus sih sebenarnya. Ditaruh di bukit ini oke banget. Sinyalnya bagus. Seluruh IKN bisa ke cover. Di sini ada Bukit Soeharto. Dia akan menghalangi sinyal, berarti konsekuensinya kita harus pasang relay lagi di sebelah sini supaya bisa ke cover daerah sini. Jadi sebetulnya coba kita kerjain beneran ya. Saya akan pasang radio lagi di sini sih. Saya kasih titik sembarangan aja ya. Oke. Oke, saya coba zoom in. Oke. Ini saya akan taruh saya lagi nyari jalan sih. Ada jalan nggak deket-deket sini? Ini jalannya kelihatan, nih jalan. Oh, ini deket jalan nih. Ini jalan ya. Coba kita zoom in. Nah, ini jalan. Ini bukitnya tidak jauh dari jalan. Jadi oke banget. Cuman ini radionya harus kita ganti. Kita auto product selection kita cabut. Kita ganti jadi point to multi-point 5 GHz.
Ini pakai yang ini tadi ya. Oke, sinyalnya oke banget. Nah, sekarang kita akan zoom out. Oke, ini kita bisa arahin ke sebelah sinian antenanya. Jadi kita bisa pasang 2 radio atau 3 radio di satu tower sih sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di situ, kita bisa pasang lagi. Nanti tergantung antenanya bisa kita arahin. Tapi nanti bisa lagi kita pasang, ini kebetulan yang arah ke sini. Nanti kita bisa pasang lagi ke arah sono. Oke. Whoops. Jadi dari sini kan ini ada kabel fiber dekat sini. Jadi kita ditarik kabel fiber sebagai backup, kita juga bisa pasang radio dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi sebetulnya wilayah ini ke cover semua secara radio sih, aman-aman aja sih. Jadi sebenarnya kata sederhananya, butuh banget nggak sih Starlink? Nggak juga. Kita bisa dengan mudah narik fiber di sini. Terus ngapain gue pakai Starlink ya? Fiber kan lebih kencang daripada Starlink. Orang kabel itu fiber itu bisa sampai 10 Gbps. Jadi kecepatannya 10 giga, Starlink mah nggak nyampe segitu kali kecepatannya. Jadi kita bisa relatif aman sih sebenarnya. Oke. Ini sinyalnya oke banget. Kita bisa arahin ke sini. Kalau dirasa kurang ke arah Samarinda, kita bisa tarik kabel fiber. Pasti udah ada fiber dari sini ke Samarinda. Nih jalannya ke arah Samarinda. Di sini di jalan ini pasti ada fibernya juga. Oke. Jadi kira-kira radio yang dibutuhkan daerah di sini, di bukit ini minimalnya udah gitu udah mulai ke cover seluruh IKN gitu ya. Cuman kita butuh beberapa radio sih. Soalnya radionya kalau bentuknya sektoral, sinyalnya seperti ini. Jadi kita akan pasang beberapa radio di satu tower, dan range-nya rata-rata radionya range 20 kilometeran gitu. Jadi sebetulnya si aparat TNI dan sebagainya bisa langsung nembak ke sini semua. Cuman kalau mau aman, jangan ngandalin satu tower. Jadi mungkin 2 atau 3 tower, biar kalau satu tower tewas kita masih punya tower cadangan yang lain, kira-kira kayak gitu sih. Itu kebiasaan aja sih. Jadi kalau kita bikin jaringan itu jangan cuma satu. Kalau satu putus tewas langsung. Kita bikin beberapa. Oke. Jadi poin yang saya sampaikan di sini sebetulnya untuk IKN nggak perlu amat Starlink. Itu aja poinnya sih sebenarnya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.